Panggung debat Capres dan Wakil Presiden merupakan panggung gagasan dan ide yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun dalam mencuri perhatian hati pemilih, tidak hanya ide dan gagasan, gimik di panggung debat pun jadi strategi Cawapres. Debat calon wakil presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum dianggap banyak mempertontonkan gimik dari para calon wakil presiden. Debat yang bertemakan tentang pembangunan dan sumber daya alam itu menjadi gaduh setelah beberapa kali calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengeluarkan pertanyaan dengan istilah asing kepada dua cawapres lainnya. Sebenarnya apa yang disampaikan Mas Gibran kemarin soal lithium ferrofosfate itu kan sesuatu yang sedang menjadi pembahasan dunia juga, di mana yang beliau sampaikan, kita sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia mempunyai potensi yang sangat besar untuk hilirisasi menjadi baterai untuk mobil listrik, tapi malah ada narasi-narasi seakan bahwa cadangan nikel kita ini tidak akan bermanfaat karena sudah ada saingannya, yaitu LFP yang semalam beliau sampaikan menjadikan pertanyaan kepada Caimin. Jadi kan sebenarnya pada saat beliau menyebutkan soal LFP ini, beliau ingin mempertanyakan gitu, apakah komitmennya Caimin soal hilirisasi nikel dan berbagai SDA sumber daya alam yang kita punya itu sama dengan komitmennya di pemerintahan Pak Jokowi atau tidak? Karena kan sayang kita punya sumber daya alam yang begitu melimpah, tapi kok tidak mau dikembangkan di negara sendiri gitu. Padahal kita udah lihat bagaimana peningkatan penerimaan negara dari hilirisasi nikel dan juga berbagai sumber daya mineral yang telah kita punya sekarang itu bisa dipakai untuk berbagai bantalan sosial, program pembangunan infrastruktur gitu. Jadi itulah kenapa beliau mengangkat isu soal LFP ini. Jadi hanya melakukan pengecekan sebenarnya. Ini kira-kira komitmen hilirisasi ini akan dijalankan juga tidak sama paslon 01 gitu. Sepertinya Pak Gibran ini nggak paham yang dimaksud dengan debat itu seperti apa. Yang dia paham mungkin konsepnya cerdas cermat nih, kayak zaman saya SD dulu. Jadi mungkin beliau mewakili milenial jompo, ya kan? Jadi yang taunya cerdas cermat gitu. Padahal debat itu bicara tentang pro dan kontra. Jadi misalnya kita berdebat, kalau paslon 02 katakanlah mau IKN, 01 tidak mau IKN, kita mau bangun 40 kota, itu perdebatannya di sana. Jadi bukan nanya ini artinya apa, jelasin, enggak. Ya kan? Kita bicara 02 mau food estate, kita menolak food estate, kita maunya kontrak farming. Itu perdebatan ide namanya. Nah ini sepertinya Pak Gibran ini nggak paham yang dimaksud debat itu seperti apa. Entah memang kemampuannya hanya sampai sana di level tebak-tebakan, ya kan? Memang ya kita tahu kan pengalaman beliau belum banyak, ya kan? Memang harusnya semua itu dipupuk dulu, semua itu ada waktunya. Debat Cawapres sejatinya bukanlah perdebatan tebak-tebakan singkatan maupun tebak-tebakan istilah. Debat Cawapres mengadu argumentasi tentang kebijakan pemerintah yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tema yang sedang digali oleh pelaksana, yaitu KPU. Sangat kami syukuri Prof. Mahfud melampaui ekspektasi kami, tenang, bisa menghadapi godaan-godaan dari Mas Gibran yang sesungguhnya tidak layak, tidak pantas ditaruh pada forum debat sebesar Cawapres dan calon presiden. Dan banyak gitu ya yang bilang adab itu di atas ilmu, dan tampaknya Mas Gibran masih butuh banyak sekali waktu untuk memantaskan diri pada posisi yang sekarang. Jadi kami prihatin sekali orang dengan sebuah privilege yang luar biasa begitu ya, menjadi wali kota baru 2 tahun, kemudian pada proses pemilihannya hampir bertanding dengan kota kosong, kemudian sekarang dapat privilege dari MK, kemudian sekarang diberikan kesempatan untuk ide-idenya didengar oleh masyarakat, tapi yang diberikan malah kualitasnya baru segitu gitu. Untuk yang debat semalam menurut saya relatif berhasil. Kenapa? Bahkan termasuk paling berhasil dalam konteks begini. Kalau kita bicara, kita nggak ngomong substansi ya, nggak ngomong konteks besarnya, tetapi saya ngomong dari aspek performa komunikasinya. Debat yang bagus itu kan debat yang buper ya, membuat perhatian sama baper, membawa perasaan. Kenapa? Karena kira-kira begini. Topik yang berat itu kan tidak semua orang mau memperhatikan atau peduli.
Jadi apalagi isu tema Pilpres ya, dari pembangunan berkelanjutan, energi, agraria, masyarakat adat dan seterusnya yang kompleks banyak itu. Nah itu kan harus disampaikan dengan cara yang bisa menarik perhatian. Nah memang banyak kelemahan tentu saja saya lihat. Kenapa? Karena menjelaskan hal yang makro, normatif, policy itu sampai ke mencari istilah yang tepat, gimmick, bahkan sampai cara membuat pertanyaan yang baik misalnya, itu akan menjadi perdebatan orang itu sendiri. Tetapi paling tidak menggunakan cara-cara dan strategi mencari perhatian itu penting. Termasuk juga sesama, karena ini berdebat kan satu sama lain kan, dengan lawan debat juga tentunya. Nah ada dua, lawan debat juga pasti akan tadi mencari perhatian gitu, dan bahkan bisa memancing perasaan kan gitu. Nah tadi pertanyaannya apakah karena debat itu pasti bias penilaiannya, apakah misalnya ini merasa termancing apa tidak, merasa rugi apa tidak, merasa ini yang lebih unggul apa tidak. Nah saya tidak ngomong pada aspek substansinya, tetapi saya lihat ada kecenderungan seperti itu. Jadi kalau kita lihat tentu saja ada ekspektasi yang berbeda tiap pemilih ya. Dari misalnya generasi Z, ya generasi milenial, generasi di atas, itu juga punya standar yang beda-beda. Masing-masing cawapres memiliki keunggulan dalam debat terakhir. Namun, siapakah yang memiliki ranking gimmick nomor 1 dalam debat cawapres? Apakah saling serang dan beradu gimmick juga berhasil menarik atensi para pemilih? Tim TV One mengabarkan. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu? Para calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD beradu gagasan terkait tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Dalam debat keempat Pilpres 2024 itu, gaya Gibran berdebat menjadi sorotan karena dinilai berupaya memancing emosi cawapres lain. Inilah salah satu sikap cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sorotan dalam debat cawapres akhir pekan lalu. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menyoroti sikap Gibran yang dianggap kurang beretika, yang justru bisa menjadi blunder atas Gibran yang menunjukkan tidak memantaskan dirinya sebagai calon wakil presiden. Ngawur juga itu. Gila. Kami melihat semuanya yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu substantif dan sesuai dengan harapan-harapan kami. Namun memang ada insiden-insiden kecil yang kita bisa lihat dari gimmick-gimmick strategi debat yang dilakukan oleh Gibran yang justru menurut kami menjadi blunder bagi dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa Gibran tidak memantaskan dirinya sebagai calon wakil presiden. Dia lebih ingin tampil sebagai seorang anak yang kurang beradab dalam menghadapi pembicaraan dengan orang yang lebih tua atau bahkan sesama calon wakil presiden. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan. Kritik yang sama juga disampaikan Timnas Amin yang menilai tindakan Gibran Rakabuming Raka tidak menghargai cawapres lain. Tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Dan ada yang perlu digarisbawahi juga dalam etika debat ya. Saya kira upaya untuk merendahkan seorang Profesor Mahfud MD itu dengan cara membungkuk-mungkukkan kepala seolah-olah tidak menjawab, rasa-rasanya itu menunjukkan masalah bukan tidak punya etika, tapi ini adalah soal kematangan seorang pemimpin. Jadi kalau dalam berdebat itu ya berdebat substansinya saja, tapi tidak harus merendahkan, apalagi merendahkan orang yang lebih tua, orang yang berilmu dan sudah mengabdi sedemikian banyak kepada Republik ini. Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai debat cawapres kali ini lebih dinamis dan merupakan debat terbaik yang ditunjukkan oleh Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Adanya gimmick yang ditujukan oleh para cawapres dinilai masih dalam hal yang wajar. Dan saya melihat bahwa debat cawapres tadi malam ya dengan segala kekurangannya tetap menyenangkan kita saksikan dengan segala
kekurangan yang dimiliki oleh cawapres dengan segala gimmicknya, dengan segala opensivitasnya, tentu kita nilai sebagai sesuatu yang masih normal selama tidak saling menghina, selama tidak saling mencaci. Oleh karena itu saya melihat bahwa debat adalah cerminan penyampaian visi misi gagasan dan program dari para kandidat cawapres yang itu dinilai oleh publik, dan itu membentuk opini sekaligus di saat yang sama juga akan mempengaruhi preferensi pemilih, khususnya mereka yang belum menentukan atau mereka yang masih galau. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Debat merupakan cerminan penyampaian visi, misi, gagasan, dan program para kandidat yang dinilai oleh publik dan membentuk opini sekaligus bisa mempengaruhi dukungan kepada paslon. Tim TV One mengabarkan. Penampilan gimmick Gibran Rakabuming Raka di dalam debat Cawapres mendapat sorotan karena dianggap kurang menghargai lawan debat yang lebih tua. Bagi tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Gibran hanya ingin membuat debat lebih menarik bagi kalangan kaum muda dan tetap berlaku sopan pasca debat. Pasca debat sesi keempat untuk para cawapres, sorotan tertuju pada penampilan cawapres Gibran Rakabuming Raka yang syarat dengan gimmick. Penampilan yang mendapat pujian dari tim suksesnya, namun sekaligus kecaman dari kubu lawan karena gestur gimmick Gibran dianggap kurang menghargai. Sadar mendapat sorotan, Gibran menanggapi dengan tenang. Gibran mengaku menerima semua masukan dan kritikan terhadap dirinya pasca debat Minggu malam. Iya, segala masukan, kritikan, evaluasi kami terima, Nggih. Terima kasih untuk masukannya, terima kasih Prof Mahfud, terima kasih Gus Muhaimin. Nggih, terima kasih yuk. Bagi tim kampanye nasional Prabowo Gibran, penampilan Gibran bagian dari gaya komunikasi agar membuat debat lebih menarik bagi kalangan kaum muda. Jadi saya menganggap bahwa gimmick semalam itu adalah bagian dari intermezzo, bagian dari gaya komunikasinya Mas Gibran sebagai orang Jawa yang mencoba untuk melakukan menjadikan debat semalam sebagai sebuah sarana entertainment supaya pemirsa terutama anak muda itu menjadi tidak apolitis dan menjadi tekun untuk mengikuti debat tersebut, sehingga ternyata debat presiden itu bukan sesuatu yang kaku, bukan sesuatu yang monoton, tetapi bisa atraktif, bisa rileks tanpa harus menyerang pribadi. Saya menganggap apa yang disampaikan oleh Mas Gibran semalam tidak ada serangan pribadi. Kalau dikatakan serangan pribadi, apanya? Kalau mengatakan ada Mas Gibran secara etika nggak sopan, saya rasa tidak. Itu hanya masalah, kalau saya orang Jawa kebetulan, saya pernah jadi anak muda orang Jawa, memang gaya komunikasi orang Jawa itu nggak mungkin ngomong, tapi dengan gaya gestur begitu dan sebagainya kalau menyampaikan sesuatu. Dan yang sudah menyelesaikan... Nusron menambahkan, gimmick hanya berlangsung di debat saja. Setelah itu, Gibran tetap berlaku sopan kepada dua lawannya di panggung tersebut. Gibran menunjukkan dirinya tetap menghormati Muhaimin dan Mahfud MD sebagai senior di dunia politik dengan sungkeman dan bersalaman akrab. Tim TV One mengabarkan. Ya, dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami